Sumbang 12 itu kuno? Eits, jangan salah. Justru inilah yang bikin perempuan Minang tetap relevan dan berkelas di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minang, kembali lagi di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang kekayaan budaya Minangkabau yang begitu mempesona. Di ranah Minang yang kita cintai, perempuan bukan hanya sekadar sosok, tapi pilar utama. Garis keturunan dan warisan berjalan melalui tangan mereka. Ada sebuah panduan hidup yang meneguhkan kehormatan, martabat, dan kekuatan perempuan Minangkabau. Sumbang 12. Sumbang 12 bukan sekadar aturan, tapi pedoman bagi perempuan Minang untuk menjadi pribadi yang teguh hati, bijaksana, dan menjadi inspirasi bagi keluarga serta masyarakat. Sumbang 12 itu mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan, agar tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Sistem matrilineal yang unik di Minangkabau menempatkan perempuan pada posisi sentral. Adat istiadat, termasuk Sumbang 12, mengajarkan nilai luhur, hormat menghormati, dan tanggung jawab sosial. Mari kita telah satu persatu. Apa saja yang terkandung dalam Sumbang 12? Yang pertama adalah Sumbang Duduak, atau salah duduk. Ini bukan hanya soal posisi tubuh, tapi tentang bagaimana kita menempatkan diri dalam berbagai situasi. Mengajarkan perempuan untuk menjaga sopan santun dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama di tempat umum atau dalam acara formal. Posisi duduk yang baik mencerminkan rasa hormat dan kesantunan. Saat menghadiri acara baralek pernikahan, seorang gadis Minang, duduk dengan posisi kaki merapat, tangan di atas pangkuan, dan punggung tegak. Ini menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan tamu undangan lainnya. Selanjutnya, Sumbang Tagak, atau salah berdiri. Ini tentang bagaimana kita menampilkan diri dengan percaya diri, namun tetap rendah hati. Mengajarkan perempuan untuk menjaga postur tubuh yang baik, tidak sombong atau angkuh, dan selalu menghormati orang lain. Cara berdiri yang baik mencerminkan kepercayaan diri dan kesantunan. Seorang guru perempuan berdiri tegak di depan kelas saat mengajar, menunjukkan kepercayaan diri dan otoritasnya, namun tetap tersenyum ramah kepada murid-muridnya. Kemudian, Sumbang Bajalan atau salah berjalan. Ini tentang bagaimana kita bergerak dengan anggun dan tidak menimbulkan kesan negatif. Mengajarkan perempuan untuk berjalan dengan sopan, tidak tergesa-gesa atau berlenggak-lenggok berlebihan. Cara berjalan yang baik mencerminkan keanggunan dan kesantunan. Saat berjalan di pasar, seorang ibu berjalan dengan tenang dan hati-hati, menghindari senggolan dengan orang lain, dan tidak membawa barang terlalu banyak agar tidak mengganggu lalu lintas. Berikutnya, Sumbang Bakato atau salah berkata. Ini tentang bagaimana kita menjaga lisan agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Mengajarkan perempuan untuk berbicara dengan sopan, jujur, dan bijaksana. Menghindari perkataan yang kasar, fitnah, atau gosip. Saat terjadi perselisihan dalam keluarga, seorang perempuan berusaha menenangkan suasana dengan berbicara lembut dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Lalu, Sumbang Bagawa atau salah bergaul. Ini tentang bagaimana kita memilih teman dan menjaga pergaulan agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Mengajarkan perempuan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik dan memberikan pengaruh positif. Menghindari pergaulan bebas atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar norma agama dan adat. Seorang remaja perempuan memilih untuk bergabung dengan organisasi remaja masjid daripada ikut-ikutan teman yang sering nongkrong tidak jelas. Selanjutnya, Sumbang Mamandang atau salah memandang. Ini tentang bagaimana kita menjaga pandangan agar tidak menimbulkan fitnah atau nafsu buruk. Mengajarkan perempuan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik.
Seorang perempuan menundukkan pandangannya saat berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahramnya di jalan. Kemudian, sumbang makan atau salah makan. Ini tentang bagaimana kita menjaga etika makan dan minum, agar tidak terlihat rakus atau jorok. Mengajarkan perempuan untuk makan dan minum dengan sopan, tidak bersuara, tidak mengambil makanan terlalu banyak, dan menghargai makanan yang ada. Saat makan bersama keluarga, seorang anak perempuan mengambil nasi secukupnya, mengunyah dengan mulut tertutup, dan tidak berbicara saat mulutnya penuh. Berikutnya, sumbang pakaian atau salah berpakaian. Ini tentang bagaimana kita memilih pakaian yang sopan dan sesuai dengan norma agama dan adat. Mengajarkan perempuan untuk berpakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak berlebihan. Pakaian yang sopan mencerminkan harga diri dan kesantunan. Seorang perempuan mengenakan baju kurung dan jilbab saat pergi ke masjid untuk salat. Lalu, sumbang karajo atau salah bekerja. Ini tentang bagaimana kita bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Mengajarkan perempuan untuk bekerja dengan tekun, tidak curang, tidak korupsi, dan selalu menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Seorang pedagang perempuan memberikan timbangan yang jujur kepada pembeli, dan tidak menaikkan harga terlalu tinggi saat musim ramai. Selanjutnya, sumbang menjalankan rumah tangga atau salah menjalankan rumah tangga. Ini tentang bagaimana kita menjaga keharmonisan keluarga, mendidik anak-anak dengan baik, dan mengelola keuangan dengan bijak. Mengajarkan perempuan untuk menjadi istri dan ibu yang baik, menjaga keharmonisan keluarga, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan adat, serta mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Seorang ibu meluangkan waktu untuk membimbing anak-anaknya belajar, memasak makanan yang sehat untuk keluarga, dan mengatur anggaran rumah tangga dengan cermat. Kemudian, sumbang diri atau salah diri. Ini tentang bagaimana kita menjaga kehormatan diri, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan adat. Mengajarkan perempuan untuk menjaga kesucian diri, tidak melakukan zina, tidak terlibat dalam pergaulan bebas, dan selalu menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Seorang perempuan menolak ajakan pacarnya untuk berduaan di tempat sepi, dan memilih untuk bertemu di tempat umum yang ramai. Terakhir, sumbang niaik atau salah niat. Ini tentang bagaimana kita menjaga niat, agar selalu baik dan tulus dalam melakukan segala sesuatu. Mengajarkan perempuan untuk memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan, tidak iri, dengki, atau berniat jahat kepada orang lain. Niat yang baik akan membawa berkah dan kebaikan dalam hidup. Seorang perempuan membantu tetangganya yang sedang kesusahan dengan niat tulus, karena ingin meringankan bebannya, bukan karena ingin dipuji atau mengharapkan imbalan. Pelaksanaan Sumbang 12 menunjukkan bagaimana perempuan Minangkabau mampu melintasi tantangan zaman dengan berakar pada nilai-nilai tradisional yang kuat namun dinamis. Walaupun zaman sudah berubah, nilai-nilai Sumbang 12 tetap menjadi pegangan saya dalam menjalani hidup. Ini adalah identitas saya sebagai perempuan Minang. Prinsip-prinsip dalam Sumbang 12 menjadi bahan bakar yang menggerakkan perempuan agar tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya. Sumbang 12 mengajarkan kita bahwa kehormatan dan kekuatan perempuan adalah amanah luhur yang harus dijaga dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Mari kita lestarikan warisan budaya Minangkabau yang kaya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Minang Mustika Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.